Assalamualaikum anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Oke, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya nak. Nah, sekarang kita berdoa sama-sama ya. Semua tangan di atas dan kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke anak soleh-soleha. Nah, hari ini sebelum kita belajar, Ustazah mau tanya dulu, bagaimana kabarnya anak soleh-soleha di rumah? Sehat? Insya Allah sehat ya. Nah, tetap jaga kesehatan ya nak. Dan jangan lupa ya, mutabaahnya tetap diisi ya, supaya anandaku tetap tertib dalam sholat. Apakah sholatnya tepat waktu? Nah, harus tepat waktu ya. Dan jangan lupa sholatnya 5 waktu. Oke anak soleh-soleha, untuk materi pertama kita akan belajar tentang cara menendang, menangkap, dan menggiring bola. Kalau anak soleh pasti sudah sering ya. Siapa di sini yang suka bermain bola nak? Nah, sekarang perhatikan gambar ya. Di gambar ini kita melihat kalau kita menendang bola harus menggunakan punggung kaki. Silakan perhatikan gambar nak. Kemudian kalau menggiring bola itu dengan kaki bagian dalam. Nah, ada juga menggiring bola dengan punggung kaki. Silahkan dipraktikkan di rumah. Kalau anak soleh pasti sudah tahu tuh yang mana itu punggung kaki, yang mana itu kaki bagian dalam, karena sudah sering bermain bola. Nah, selanjutnya Ustazah akan bacakan cerita tentang Johnny dan Tony ya, sebelum kita mengisi titik-titik di halaman berikutnya. Sekarang Ustazah bacakan ya. Boleh anandaku buka bukunya juga halaman 23. Johnny dan Tony pandai bermain bola. Johnny dapat menggiring bola dengan lincah. Tony dapat menendang bola dengan kencang. Namun mereka tidak sombong. Ketika bermain bola dalam satu tim, mereka tetap bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Johnny menggiring bola mendekati gawang. Lalu Johnny mengoper bola kepada teman yang lain. Tony berjaga di dekat gawang lawan. Ketika bola dioper kepadanya, Tony pun menendang bola ke arah gawang. Tony dapat mencetak gol karena kerjasama yang baik. Tim Johnny pun menang. Nah, berdasarkan bacaan ini, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 24. Nah, kita akan melihat apakah anandaku bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya. Nanti kita akan jawab sama-sama ya nak. Nah, berdasarkan bacaan tadi, mari kita menjawab soal bersama-sama nak. Nah, sekarang perhatikan nomor 1. Jadi soalnya isilah titik-titik berikut sesuai dengan isi bacaan. Tadi kita sudah membaca bersama tentang cerita saat Johnny dan Tony bermain bola. Jadi insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Sekarang perhatikan nomor 1. Johnny dan Tony pandai titik-titik bola. Jadi kira-kira apa isinya nak di situ? Sesuai dengan bacaan yang tadi kita baca, yaitu Johnny dan Tony pandai bermain bola. Betul sekali. Selanjutnya nomor 2. Johnny pandai dalam titik-titik bola. Di bacaan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau Tony itu dia menendang bola dengan kencang. Kalau Johnny berarti
Joni pandai dalam menggiring bola. Nah, kalau nomor 3, Joni bekerja sama dengan teman yang lain untuk mencetak titik-titik. Apa yang biasa dicetak, Nak? Yaitu mencetak gol. Nah, berikutnya nomor 4. Untuk dapat memenangkan pertandingan, tim Joni harus titik-titik dengan baik. Harus bekerja sama dengan baik. Nah, jadi ketika kita sudah membaca bacaannya, insya Allah kita akan bisa menjawab soal yang berhubungan dengan bacaan. Nah, selanjutnya di sini di halaman 26, Ananda Soleh Soleha boleh membuka buku halaman 26. Kita baca bersama ya. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ya, salah satu tugas Nina di rumah adalah memeriksa surat yang datang di kotak surat. Kali ini Nina merasa senang ia mendapat surat dari sahabat penanya, yaitu Sari. Mari kita baca sama-sama ya suratnya. Apa kabar sahabatku Nina? Aku ingin bercerita tentang kegiatan liburanku kemarin. Akhir pekan kemarin, keluargaku berwisata ke pantai. Letak pantai dekat dari rumahku. Udara di pantai sangat hangat. Angin bertiup sepoi-sepoi. Aku membuat istana dari pasir bersama kakak. Aku dan kakakku juga bermain ombak. Ayah berpesan agar kami berhati-hati. Kami tidak boleh bermain terlalu jauh. Bagaimana pengalamanmu akhir pekan kemarin? Ceritakan padaku ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kiriman surat dari sahabat pena dari Nina. Nah, sekarang Ustazah tanya, anak Soleh Soleha sudah pernah ke pantai, Nak? Nah, sekarang coba anak Soleh Soleha ceritakan pengalaman kalian saat berkunjung ke pantai. Apa yang kalian lihat di pantai? Apa yang kalian rasakan? Bagaimana udara saat di pantai? Nah, siapa yang biasa kalian temani saat ke pantai, Nak? Pasti sudah pernah semua ya. Jadi kalian bisa menceritakan. Boleh diceritakan kepada ayah bunda atau punya teman pena. Apa sih itu sahabat pena, Ustazah? Nah, sahabat pena itu adalah sahabat yang kita dekat dengan dia melalui surat, Nak. Kita berkirim surat tentang apa yang biasa kita lakukan, seperti yang dilakukan Nina dengan Sari ini, Nak. Mereka adalah sahabat pena, berbagi cerita tentang pengalaman mereka pergi ke pantai. Nah, sekarang selanjutnya jika kita ingin membalas surat, ya, contohnya di sini Sari, Nina ingin mengirim surat balasan untuk Sari. Nina memerlukan beberapa benda. Yang pertama itu, coba Nak Soleh Soleha buka buku halaman 27. Yang pertama, jika ingin menulis surat itu, Nak, yaitu menyiapkan pulpen. Nah, kalau sudah ada pulpen, selanjutnya adalah amplop. Amplop itu supaya menjadi tempat suratnya nanti, Nak. Berikutnya materai, ya. Kemudian kertas. Nah, masing-masing ini memiliki harga, Nak. Contohnya sesuai dengan yang ada di buku, misalnya pulpen harganya 2.000, kemudian amplopnya harganya 1.000, selanjutnya materainya harganya 3.000, kemudian kertasnya harganya 500 rupiah. Sekarang kalau Ustazah tanya, ini diurutkan benda manakah yang paling murah? Kita perhatikan baik-baik, yang paling murah 2.000, 1.000, 3.000 atau 500, Nak. Nah, jadi yang paling murah adalah harga kertas, yaitu 500 rupiah.
Selanjutnya, kalau Ustazah tanya lagi, benda apakah yang paling mahal? Jadi, kalau ditanya lagi, benda yang paling mahal itu adalah materai, nak. Karena harganya adalah 3.000. Jadi kalau diurutkan dari yang paling mahal berarti materai dulu, kemudian pulpen, kemudian amplop, dan kemudian kertas. Kalau dari yang termurah berarti kertas dulu, terus amplop, terus pulpen, dan yang terakhir yang paling mahal yaitu materai. Bagaimana, nak? Sudah bisa mengurutkan? Insya Allah bisa ya. Kalian boleh ambil contoh benda-benda yang ada di sekitar kalian, nak, atau mainan kalian. Coba tanya ayah bundanya, urutkan harganya dari yang termurah ke yang paling mahal, atau sebaliknya dari yang paling mahal ke yang termurah. Nah, materi selanjutnya yaitu SBDP. Kita akan menyanyikan lagu dari Anak Pandai. Menyanyikan lagunya itu, nak, dengan tepuk tangan dan hentakan kaki. Nah, jadi sebentar Ustazah akan memutarkan video bagaimana menyanyikan lagu Anak Pandai dengan menggunakan tepuk tangan dan hentakan kaki. Jadi anak soleh-soleha boleh praktikkan di rumah ya. Nah, silahkan simak videonya sama-sama, nak. Tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak soleh-soleh aku mengerti. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum.